Sambil menunggu jam 10 aku akan ikut Zoom. Kita pakai waktu kita untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Kita perlu membagi-bagi informasi bahwa kita perlu memikirkan nasib kita. Kadangkala manusia itu tidak mau diberikan pikiran-pikiran atau pelajaran baru. Tapi menurut aku, kalau kita dengar, pasti kita membuka hati, membuka wawasan kita. Hidup itu kan hanya sementara. Hidup itu perlu kadangkala kita belajar dari orang-orang yang sudah profesional, seperti mengelola keuangan. Kadangkala kita tidak mau tahu apa yang mereka omongkan, mereka lakukan. Tapi kalau kita selidiki, ada benarnya loh. Contoh, adikku masih muda ya. Kan aku aja udah umur 61 tahun. Berarti adikku kan di bawah aku. Sekitar 50-an lah, 51. Saat itu dia sudah kena stroke. Kenapa bisa kena stroke? Kita kan nggak tahu. Hidup itu kadangkala kita tidak tahu, tiba-tiba penyakit datang kepada kita. Penyakit kritis. Namanya stroke berarti kan penyakit kritis. Ada di sana tensi yang tinggi, ada kerja jantung yang nggak benar gitu kan. Nah, disitulah kita berpikir, kalau kena stroke berarti butuh biaya, butuh untuk merawatnya. Walaupun ada BPJS, nggak semua kan BPJS mengcover penyakit-penyakit. Waktu sakit kan butuh uang buat keluarga yang mendampingi dia keluar masuk rumah sakit, membeli pampers, kan nggak dikasih oleh rumah sakit pampers. Kadang-kala kita beli vitamin di luar, kadang-kala kita beli obat-obatan di luar dari BPJS. Begitu juga dengan makanan, kan butuh juga makanan dari luar. Buah-buahan mana dikasih dari rumah sakit. Taruhlah ada sekali-sekali, tapi kan butuh juga, ada kadang makanan ringan, ada makanan yang dia suka kan gitu. Jadi kita butuh uang untuk merawat orang sakit. Kalau kita membawa keluar masuk dari rumah kita, kan butuh juga uang untuk taksi atau untuk Grab. Banyak biaya-biaya di luar dari penanganan rumah sakit. Makanya kita perlu mempersiapkan saat kita masih sehat. Kita harus memikirkan bagaimana mengelola keuangan yang ada di dalam keluarga kita. Karena kita tidak tahu kapan kita sakit, kapan kita meninggal, kapan kita ada dadak-dadakan, ada butuh uang untuk kematian. Kadangkala keluarga ada yang meninggal, orang tua meninggal dadakan, semuanya butuh uang kan. Jadi kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Bagaimana caranya? Kita harus menyisihkan uang kita sedikit demi sedikit. Kita butuh masa depan kita untuk hal-hal yang darurat tadi. Kita harus menyisihkan uang kita sedikit demi sedikit. Kita masukkan ke asuransi.
Karena asuransi inilah yang bisa mengcover saat kita butuh. Karena hanya asuransi inilah yang liquid, yang cepat cair saat kita dalam keadaan darurat. Kalau ada kematian, kalau ada sakit mendadak, itu kan butuh uang yang cepat dicairkan. Kan ada tabungan. Oke, emang ada tabungan, tapi tabungan ini kadang-kala kita nggak bisa disiplin. Ada yang butuh, langsung kita ambil, sehingga nggak bisa terkumpul dengan baik. Nggak bisa kita membuat anggaran keuangan kita untuk kita kumpulkan. Begitu juga kalau saat dia dadakan meninggal, dia pemilik tabungan itu tidak cepat dicairkan oleh bank saat kita mengambil tabungan orang yang meninggal itu. Nggak bisa itu, karena butuh surat-surat lah, butuh dokumentasi lah, butuh ke pengadilan lah, banyak banget rentetan-rentetan yang harus kita kerjakan untuk mencairkan uang orang meninggal tadi. Walaupun dia punya tabungan, kita nggak gampang mencairkan uang pasangan kita, uang anak kita. Kalau mereka meninggal, nggak segampang itu loh bank mencairkan uang, padahal itu benar-benar uang keluarga kita. Jadi kita masih dipersulit oleh dia. Kalau kita menyimpan uang kita dengan membeli aset, walaupun kita banyak punya aset, kalau pas kita butuh saat dadakan, kita mau jual aset itu tidak gampang. Harus kita bawa ke notaris, harus kita hubungi sana, hubungi sini, harus kita bayar pajaknya, harus kita keluarkan lagi uang. Jadi nggak segampang itu kita cairkan uang kita melalui aset-aset kita. Kadang-kala harus kita banting harga biar cepat cair gitu kan. Belum tentu juga, walaupun banting harga belum tentu juga langsung ada pembelinya. Nah, begitulah uang. Begitulah resiko kehidupan kita. Uang itu perlu kita kelola dengan baik. Saya nggak harus memaksa kalian buat polis kalian ke saya, enggak. Cuman ini saya berikan informasi ini agar kita berpikir hidup kita punya resiko. Hidup itu punya resiko, sehingga perlu kita sisihkan, perlu kita amankan aset kita, uang kita, perlu kita proteksi saat kita masih hidup. Apalagi kepala rumah tangga, kepala keluarga itu perlu diproteksi jiwanya, karena dialah tulang punggung keluarga. Sehingga saat dia dadakan meninggal, saat dia kena sakit atau mungkin kecelakaan, mungkin ada sakit yang membuat dia tuh lumpuh atau dia cacat total, kita kan nggak tahu, karena semuanya tiba-tiba, semua di luar dari prediksi kita. Kita tidak tahu ke depan sana kapan kita sakit, kapan kita meninggal. Kita nggak tahu kapan kita mengalami yang hal-hal darurat. Nah, untuk itu teman-teman perlu ada asuransi untuk mengcover semua keuangan kita. Kalau kita dadakan sakit, kita jual-jualin bisa aset-aset kita. Semakin hari semakin habis aset kita. Tapi kalau ada asuransi itulah yang mengcover penyakit kita. Saat kita meninggal, asuransi itulah yang dipakai untuk dicairkan agar anak-anak kita atau pasangan kita atau keluarga kita masih bisa punya uang sebelum dia punya pekerjaan untuk menyambung kehidupan mereka. Jadi perlu kita kelola keuangan kita saat kita masih muda, saat kita masih sehat. Jangan terlambat. Sesudah kita tua baru kita sadar.
Sesudah kita sakit baru kita sadar. Kadangkala orang sesudah mentok, sesudah kena baru dia sadar. Cepatlah sadari bahwa asuransi itu penting. Asuransi itu untuk mengcover semua hal-hal yang darurat, sehingga keamanan aset kita, keamanan keuangan kita, keamanan diri kita juga bisa terselamatkan. Hanya itu dari saya, karena saya sudah mengerti apa arti asuransi itu. Jadi aku harus memberitahu kepada kalian agar kalian juga mengerti apa artinya asuransi. Jangan gerah dengan asuransi. Mari kita menjadi nasabah asuransi. Percayakan kepada orang yang kau percayakan. Saya hanya memberikan informasi saja agar kita membuka paradigma kita. Kita itu perlu diproteksi, perlu aset-aset kita, pendidikan anak kita, dan keuangan-keuangan darurat kita diproteksi oleh asuransi. Oke teman-teman, hanya itu dulu, nanti kita sambung kembali. Selamat siang.